Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat yang begitu banyak oleh Allah, terutama nikmat hidayah dan nikmat sehat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita banyak memiliki dosa dan kesalahan, namun Allah tetap melindungi kita dari segala hal yang dapat menghancurkan iman dan dunia kita. Para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang amalan hati. Kita akan bahas tentang ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya mengesahkan atau memurnikan. Ikhlas artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Segala sesuatu yang murni dikatakan ikhlas. Seperti misalnya madu murni itu dikatakan asalun khalis, madu yang murni, asli. Jadi amal yang murni karena Allah disebut dengan ikhlas. Tidak ada sedikit pun unsur duniawi. Apa definisi ikhlas? Banyak sekali definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah amal yang hanya karena Allah. Amal yang hanya karena Allah. Itu sebagian ulama bilang seperti itu. Jadi kalau ada seorang beramal karena Allah dan juga karena ingin mendapatkan manfaat dunia, menurut sebagian ulama tidak disebut dengan ikhlas. Seperti misalnya seorang muslim bersilaturahim, niatnya karena Allah, kemudian supaya dimudahkan rezekinya. Berarti dia ada niat lain selain karena Allah. Dia bersilaturahim supaya ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Menurut sebagian ulama ini bukan ikhlas. Amal yang ikhlas itu murni hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, menurut para ulama ikhlas itu adalah amal yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perhatian manusia. Ikhlas adalah amal yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan perhatian manusia. Jadi yang dia lihat bukan perhatian manusia. Dan seorang yang ikhlas itu tidak peduli apakah manusia memperhatikan dirinya, amalnya atau tidak, dia tidak peduli. Jadi ketika dia tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan perhatian manusia kepadanya dalam berbuat baik, maka itu ikhlas. Ulama lain mengatakan ikhlas itu adalah amal yang bersih
dari segala unsur ya yang merusaknya. Ikhlas adalah amal yang bersih dari segala unsur yang merusaknya. Apa yang merusak? Yang merusak ikhlas itu ada beberapa hal atau beberapa perusak. Yang pertama, riya. Jadi kita beramal untuk dilihat oleh orang, untuk diperhatikan oleh orang lain. Ini merusak. Maka amal yang dikerjakan karena ingin dilihat dan diperhatikan orang lain, dia tidak disebut ikhlas. Perusak yang kedua adalah sum'ah, yaitu karena ingin didengar. Jadi ketika kita beramal karena ingin didengar oleh orang lain, ya, agar orang mendengar kebaikan kita, terobosan kita, inovasi kita, ingin didengar, ingin diceritakan, maka ini mengeluarkan amal dari amal ikhlas. Yang ketiga, amal yang dilakukan penuh dengan kesombongan. Dia berbuat baik, membantu orang, terus dia bilang sama orang yang dibantu, bersyukur kamu, kalau nggak ada saya kamu mati, kamu susah, sengsara kamu. Sombong, meninggikan dirinya, menganggap dirinya sangat berjasa bagi orang yang dibantunya. Ini bukan ikhlas. Jadi nggak boleh amal itu didasari oleh sombong. Kalau mau berbuat baik, ya berbuat baik, tidak ada unsur kesombongan, apalagi sampai menghina orang lain. Kalau bukan karena saya, kamu jadi gelandangan, kamu mati, kamu udah nggak di sini, mungkin kamu, keluarga kamu udah di alam baka sana. Kamu bisa hidup sampai saat ini dan keluargamu ya karena selama ini saya bantu. Jadi banyak bantu, tapi untuk menghina orang. Ini bukan ikhlas. Kemudian yang kedua, yang keempat, perusak amal yang mengeluarkan amal menjadi amal yang tidak ikhlas adalah bangga diri. Dia merasa berjasa. Dia tidak menghina orang, tapi berjasa, merasa berjasa. Merasa bangga dengan kehebatan dirinya. Ya, dia bilang, alhamdulillah saya bisa banyak bantu orang. Ya, dia merasa hebat gitu. Para jemaah, kita bisa berbuat baik karena kemudahan dari Allah. Kalau bukan taufik dan kemudahan dari Allah, kita tidak bisa berbuat sedikit pun kebaikan, tidak bisa. Kebaikan itu murni dari Allah dan rahmatnya. Keburukan justru itu inisiatif kita, pilihan kita. Jadi kalau kebaikan itu murni dari Allah dan rahmatnya, ngapain kita membanggakan sesuatu yang bukan karena peranan kita? Kalau Allah tidak mudahkan, nggak akan bisa kita berbuat baik. Jangankan berbuat baik yang besar dan berat, dikir aja sampai kita diminta oleh Rasul, ya Allah bantu aku agar aku bisa berzikir kepadamu selalu. Allahumma a'inni ala dzikrik. Berzikir aja, istighfar, tasbih, kita minta bantuan Allah. Bagaimana kalau Allah bikin kita stroke? Ngomong istighfar nggak bisa, karena Allah mudahkan kita bisa beristighfar. Jadi sombong, bangga diri itu karena tidak pernah melihat adanya peran Allah yang besar dalam kebaikan kita. Jadi jangan merasa hebat, jangan jemawa, jangan merasa dirinya istimewa setelah banyak berbuat baik. Itu mengeluarkan amal dan kebaikan kita menjadi amal yang tidak bercorak ikhlas. Apalagi yang kelima? Yang kelima adalah amal atau kebaikan yang dilakukan agar dikenal orang. Terkenal dia suka bagi-bagi santunan ke anak yatim. Terkenal dia suka bersedekah. Dia ingin dikenal oleh orang dengan kebaikannya. Itu tujuan dia berbuat baik.
Ya. Makanya dibuat konten kebaikannya. Dia bantu orang miskin, dibuat konten. Memang ada manfaatnya. Tapi kalau selalu dibuat konten, bantuan-bantuannya, sumbangan-sumbangannya kepada fakir miskin, kesannya dia orang baik, orang yang peduli terhadap para du'afa. Itu bukan ikhlas. Ibnu Qudamah mengatakan, memperlihatkan kebaikan sekali-kali untuk memotivasi, untuk mengajak orang lain melakukan hal yang sama, itu boleh, tapi sekali-kali. Taratan tarah. Tapi kalau selalu setiap kali berbuat baik dia selalu bikin konten, selalu dia dokumentasi, selalu diperlihatkan, selalu diekspos, itu bukan ikhlas namanya. Bisa dipastikan itu bukan amal ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena kebaikan itu asalnya lillah, hanya untuk Allah. Jadi kebaikan itu asalnya disembunyikan. Itu kebaikan. Sekarang saya tanya, Al-Quran itu amal apa? Amal hati atau amal lisan? Atau amal dua-duanya? Hati dan lisan kan? Masa orang baca Quran? Kan enggak? Betul? Jadi dia juga membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dengan hati dan lisan. Kata Nabi alaihissalam, al-mujahir bil Quran kal mujahir bil sadaqah. Orang yang baca Quran keras seperti orang yang sedekah terang-terangan. Berarti kita dalam baca Quran dianjurkan apa? Dengan suara rendah. Padahal baca Quran dengan suara yang terdengar itu bagus. Tapi karena dikhawatirkan tidak ikhlas, ya kan? Bisa didengar orang, dipuji, disanjung, wih suaranya bagus ya, enak. Makanya dianjurkan direndahkan suara kita. Hanya kita yang mendengar, kita bilang, misalnya kita baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi, gitu. Tidak perlu pakai speaker, tidak perlu keras-keras. Kenapa? Karena berpotensi amal kita tidak ikhlas. Sampai seperti itu para jemaah. Jadi tidak boleh amal dikerjakan, kebaikan yang kita lakukan ingin membuat kita dikenal oleh orang dengan kebaikan itu. Dan itu namanya syuhrah. Jadi kita berbuat baik, lalu kita ingin orang mengenal kita dengan kebaikan kita itu. Oh, dia suka membantu ya fakir miskin, duafa, anak yatim. Oh, dia suka apa misalnya? Suka nyumbang ke masjid. Oh, dia suka membagi-bagi sembako. Tapi selalu diketahui orang. Memang sengaja. Jadi tidak ada sumbangnya, donasinya, sumbangan yang disalurkan, kecuali orang semua tahu. Memang dia pengen semua orang tahu. Siapa yang nyumbang? Fulana, ibu fulana, bapak fulan, dia inginnya begitu. Ya. Dan ini namanya merusak. Dan yang terakhir, amal tidak disebut amal ikhlas kalau kita mengamalkan kebaikan karena ingin dipuji orang. Ingin dipuji itu ada dua macam. Betul-betul ingin dipuji, ini yang paling merusak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang berbuat baik ingin dipuji orang, betul-betul niatnya ingin dipuji orang, ingin diberi dukungan, diberi support, diberi sanjungan. Inilah yang paling merusak ikhlas, paling menggugurkan kebaikan. Virus terberat, virus yang paling mematikan ikhlas adalah
suka dipuji. Yang kedua, dia tidak suka dipuji. Jadi berbuat baik tidak ingin dipuji. Tapi ketika dihina, down semangatnya. Berarti sama juga dia ingin dipuji. Ingat, yang keenam yang mengeluarkan amal dari ikhlas adalah yang pertama, dia memang betul-betul berbuat baik karena ingin dipuji. Ingin dipuji dia. Kalau nggak ada pujian rasanya kayak nggak dihargai gitu. Kayak nggak semangat, dianggap kebaikan yang dilakukan sia-sia. Yang kedua, di bawahnya itu dia tidak ingin dipuji. Tapi ketika ada yang mengkritiknya dengan kritikan yang sangat tajam, ada yang mencemooh, ada yang baru segitu aja udah merasa itu kayaknya sakit hatinya luar biasa. Kalau ada orang berbuat baik, kalau dihina, kemudian dia sakit hati, berarti dia tidak ikhlas. Jadi boleh sakit hati? Tidak boleh. Jangan ada bahasa begini, kalau saya udah berbuat baik, mendingan diem deh gitu. Daripada ngomong macam-macam nyakitin hati, mendingan diem. Saya ngerti, saya tidak ingin dipuji, tapi jangan menghina saya. Tolong hargai dong. Ketika kita minta dihargai, berarti kita nggak ikhlas. Ingat, amalan hati itu sangat tipis sekali dia. Hargai dong. Jangan hina saya nggak dipuji nggak ada masalah. Saya nggak dikasih reward, nggak dikasih penghargaan, nggak ada masalah. Tapi tolong jangan hina saya, hargai apa yang sudah saya lakukan. Ini nggak ikhlas. Dan itu banyak yang melakukannya tanpa disadari. Kenapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau memang dia ikhlas dalam berbuat baik, dia nggak peduli dipuji atau dihina orang, dia nggak peduli. Karena yang dicari dari kebaikannya, yang diharapkan dari sumbangannya, bantuannya, donasinya, hanya ridha Allah. Mau orang muji, mau orang menyanjungnya, mengeluh-elukannya, atau menghinanya, bagi dia sama aja. Karena di hatinya tidak ada harapan kepada manusia. Kalau dia merasa sakit hati dihina, karena dia udah berbuat banyak kebaikan, kok dihina? Karena hatinya ada harapan ke manusia. Udah, kamu nggak usah menghina, nggak usah memuji saya, nggak apa-apa, tapi jangan menghina saya. Loh, itu sama saja membuat amal kita tidak ikhlas. Orang yang ikhlas itu hatinya hanya ke Allah. Ingat, orang yang ikhlas itu ketika berbuat baik hatinya hanya ke Allah. Ketika dari orang hinaan atau pujian, celaan atau sanjungan, dia nggak peduli. Karena manusia tidak bisa memberi apapun. Yang bisa memberinya pahala hanya Allah. Dia murni ridha, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini pembahasan ikhlas sangat dalam sekali, mudah secara teori, sulit secara praktek dan implementasi. Ya. Semakin lemah iman kita, semakin sulit dalam mempraktikkan ikhlas. Baik. Sekarang dikatakan ikhlas itu amalan hati. Di mana letak ikhlas dari amalan hati? Perhatikan, sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu. Manusia memiliki hati, fungsinya hanya satu. Amalannya yang utamanya satu, yaitu mencintai. Kalau objek cinta hati benar hanya Allah, maka hati bersih dan bahagia. Tetapi ketika objek cinta hati ini salah, tidak tepat sasaran, yaitu dunia. Dunia itu siapa sih? Anak, harta, suami, keluarga. Kalau mereka dicintai oleh kita secara berlebihan, maka itu akan membuat hati kotor, sehingga kita kehilangan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Jadi hati ini fungsinya hanya satu, mencintai. Bersih dan tidaknya hati, bahagia dan tidaknya bergantung kita. Objek cinta mana yang kita pilih?
Allah atau dunia. Jarang orang mencintai syaitan, tapi syaitan menggunakan dunia untuk merusak hati. Siapa yang paling terdepan digunakan oleh syaitan untuk merusak hati? Wanita. Siapa lagi? Anak. Yang paling merusak hati bagi wanita itu anak, keturunan. Apalagi yang digunakan oleh syaitan untuk merusak hati yang harusnya cinta ke Allah, yaitu fitrah, harta. Qanatiril muqantarah, ya, kata Allah tabaraka wa taala, hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah. Apa disebutkan, lihubbil khairi lasyadid, manusia itu sangat mencintai harta. Jadi syaitan menggunakan tiga instrumen tadi, ya, anak, wanita, dan harta. Bagaimana dia menghancurkan laki-laki melalui wanita? Bagaimana menghancurkan iman perempuan muslimah mukminah melalui anak dan juga harta? Itu terus digempur kita. Makanya yang melalaikan kita dari Allah ya tiga ini. Yang melalaikan kita Allah. Makanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan pernah hartamu dan anakmu, la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, anak dan hartamu membuatmu lupa kepada Allah. Jadi targetnya bagaimana kita lupa kepada Allah, lalai mencintai Allah Jalla wa'ala. Makanya diingatkan kita pada ibadah dengan kata takbir. Di takbir, di azan, diawali dengan takbir. Di sholat, amal yang diawali dengan takbir. Kenapa pengumuman masuknya waktu sholat diawali dengan takbir? Mengapa sholat yang merupakan amal yang paling Allah cintai diawali dengan takbir? Karena orang yang masih menganggap Allah lebih penting, dia tidak akan lalai. Takbir itu artinya masih menganggap Allah jauh lebih penting, adalah segalanya bagi dia. Makanya tidak tahmid, tidak tahlil, padahal dikir terbaik tahlil. Kenapa takbir azan tidak la ilaha illallah, enggak, tapi Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa salat Allahu akbar? Kenapa enggak alhamdulillah? Pesannya adalah orang yang masih menganggap Allah itu segalanya, Allah itu penting, terpenting dalam hidupnya, dia tidak akan dilalaikan oleh harta, oleh anak, oleh apapun di dunia. Dia tidak akan dilalaikan, tidak akan pernah. Bagi dia Allah nomor satu. Bagi dia Allah adalah tujuan hidupnya. Dunia bukan tujuan. Dunia itu sarana, kendaraan untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Nah ini, makanya setiap muslim kalau tidak ingin terfitnah oleh dunia, dia harus selalu bertakbir dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya. Ya. Nah, untuk menjaga hati agar selalu mencintai Allah Jalla wa'ala, nah, namanya istiqomah hati. Karena kita tidak ingin jatuh cinta hanya di awal, kita ingin terus cinta. Nah, cinta yang bersifat, ya cinta yang berkesinambungan, cinta yang ya terus menerus, itu namanya istiqomah atau setia. Kalau dia hanya cinta di awal, nggak lama bubar, cerai, ini namanya bukan cinta yang tulus. Cinta itu harus cinta yang tulus, yang berkesinambungan terus sampai awal nikah, sampai kakek nenek dan kematian yang memisahkan. Itu namanya cinta yang tulus. Terhadap manusia saja kita diminta memberikan cinta kita yang tulus, maka kepada Allah lebih dari itu.
Kita harus lebih memberikan cinta yang tulus kita kepada Allah Jalla wa'ala. Namanya istiqomah hati. Tidak akan pernah baik istiqomah kita sampai istiqomah hati ini istiqomah. Nah, pertanyaannya bagaimana cinta ini tetap istiqomah, tetap cinta, tetap setia sampai wafat menjemput kita, ajal menjemput kita sampai kita wafat husnul khotimah. Gitu. Dikatakan husnul khotimah ketika seorang meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa hati yang cinta kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang rindu bertemu Allah, jadi orang yang wafatnya husnul khotimah adalah ketika dia meninggal hatinya rindu kepada Allah. Hadis ini kata ulama, siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Siapa yang tidak ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin berjumpa dengannya. Kata para ulama, hadis ini berlaku bagi mereka yang akan wafat. Karena kalau di saat kita belum dekat dari kematian, berarti kita ingin mati, ingin cepat-cepat mati. Padahal takut mati itu manusiawi. Makanya Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini maksud hadis ini apa? Ya, faman kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Lah, berjumpa dengan Allah kan harus mati dulu. Apakah saya dan yang lain yang takut mati itu berarti salah? Lihat, dia tanya Aisyah kepada Rasulullah, apakah kalau saya takut mati itu salah? Sementara ayat hadis bilang, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, siapa yang rindu bertemu dengan Allah. Jadi gimana saya ini? Sikap saya selama ini salah atau tidak? Karena saya takut mati. Apa kata Nabi alaihissalam? Ya Aisyah, kalau ada orang takut mati, itu manusiawi, tidak salah. Ayat dan hadis itu maksudnya ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi apa yang saya sampaikan itu, kata Rasulullah, maksudnya ketika seorang akan dijemput oleh malaikat maut ruhnya, dia hatinya rindu Allah, maka Allah pun rindu, segera cabut, aku rindu bertemu dengan dia. Tapi ketika hatinya tidak ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak ingin berjumpa dengan dia. Makanya matinya dipersulit, proses pencabutan nyawanya sangat sulit sekali. Namanya naza, jadi kerasnya, beratnya, begitu kasarnya malaikat mau pencabut ruh orang yang hatinya tidak rindu dan tidak ingin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diharapkan dari hati manusia adalah hati yang cinta dan setia. Cinta saja di awal nggak cukup, harus ada kesetiaan. Kalau sudah setia berarti dia tulus itu. Dalam keadaan suka dan duka tetap setia mendampingi. Itu namanya cinta yang tulus itu. Tapi kalau ada istri, seorang wanita menikah, lalu ketika suaminya stroke tidak menghasilkan dia tinggal, berarti tidak tulus dia. Berarti bukan cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu cinta yang melahirkan kesetiaan. Makanya Allah menyuruh kita melakukan dua amalan hati yang akan membuat kita setia, selalu mencintai Allah hingga ajal menjemput kita. Apa itu amalan hati yang harus selalu kita hadirkan di dalam hati? Yang namanya amalan hati internal, yaitu takut dan berharap kepada Allah. Nah, kalau ini terus kita hadirkan, takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah terus, maka cinta ini akan stabil dan meningkat. Kalau cinta kepada Allah Jalla wa'ala sudah membaik, stabil, bahkan meningkat, maka dia punya produk namanya. Produk dalam negeri
yang digunakan untuk keperluan dalam negeri, keperluan domestik namanya. Belum impor, belum ekspor maksudnya. Jadi tidak perlu diekspor. Kebutuhan domestik, apa itu? Ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah produk domestik. Produk yang dihasilkan dari cinta kepada Allah yang stabil dan meningkat. Maka dia keluar ikhlas. Semakin stabil dan meningkat, maka semakin banyak dan bagus kualitas ikhlas yang dihasilkan. Jadi kita nggak usah repot-repot mencari ikhlas, mencari cara ikhlas, bagaimana amalannya, nggak usah. Sebetulnya hati kita lah, kualitas hati ini dalam mencintai Allah yang menentukan ikhlas kita. Kalau hati sudah cinta Allah dan setia kepada Allah Jalla wa'ala, pasti ikhlas. Lihat Ali Imran ayat 31. Jelas di sana Allah katakan, kalau kamu betul-betul mencintai Allah dan setia, lah ada kata setia. Apa indikasinya orang itu setia? Di mana dalam beragama, di mana dalam menjalani hidup selalu di bawah naungan sunnah dan tuntunan Nabi SAW. Itu bukti kesetiaan. Kalau seorang selalu mengikuti contoh Rasul, tuntunan Nabi dalam hidupnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam rumah tangganya, dalam aktivitasnya, berarti dia setia sama Allah. Karena mengikuti Nabi adalah bukti seorang hamba cinta kepada Allah. Ali Imran 31. Itu setia dia. Nah kalau dia sudah mengikuti Rasul SAW, sudah setia, nah lahirlah ikhlas. Keluar tuh energi ikhlas terus. Sehingga apa? Jangankan urusan dunia, jangankan urusan ibadah, urusan yang murah meriah saja, yang remeh-temeh, dia ikhlas. Contohnya apa kata Syekhul Islam? Senyum. Kata beliau, banyak orang senyum karena karakter. Dia senyum kayak ibu murah senyum. Karakter apa karena Allah? Kan nggak tahu. Oh senyum. Oh baik nih orang. Tapi kan kita nggak tahu hati dia. Dia senyum kebanyakan karena karakter. Apakah itu ibadah? Bukan. Senyum yang dikatakan ibadah, kata Nabi alaihissalam, senyum yang dilakukan karena Allah, karena perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa dibuktikan senyum karena Allah. Apa kata Nabi? Kamu sebagai istri tidak pernah cemberut kepada suami. Itu berarti kamu senyumnya karena Allah. Kenapa? Karena istri itu kalau sama orang basa-basi, sama tetangga basa-basi. Tapi kalau suami marah ya marah. Apa kata Nabi alaihissalam? Istri yang ikhlas itu dia tidak pernah cemberut di hadapan suami. Berarti mabuk. Jarang di antara ibu-ibu ini yang ikhlas. Kenapa? Karena kalau semua orang senyum sama teman-teman, apa kabar, sehat, kemana aja, gimana, baik, sehat. Suami nggak gitu. Dari mana? Telat pulang ini. Apa macet lagi alasannya? Pasti macet nih. Alasan klasik. Gak bisa pulang cepet apa? Gak tahu istri lagi butuh. Istri lagi pengen ngobrol. Istri lagi bete. Ya Allah, baru pulang udah dimarahi. Apa Nabi bilang? Idza nadarta ilayya saratka. Istri yang salihah itu, yang cinta pada Allah, dia tidak pernah berani cemberut di hadapan suami. Kenapa? Karena dia senyumnya karena Allah, bukan karena suami baik, gak baik, bersalah atau tidak bersalah. Dia gak peduli. Dia senyum kepada suami karena Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ikhlas itu indah, menstabilkan kebaikan. Gak ada baik terus tiba-tiba anjlok turun. Kemana? Kok gak berbuat baik lagi? Iya. Kebaikan musiman itu bukan karena Allah. Orang berbuat baik musiman, kayak baik di Ramadan aja, berarti indikasi dia tidak ikhlas.
Yang namanya kebaikan itu tidak mengenal musim. Makanya hari raya anak yatim dipanggilin anak yatim. Ramadan, anak yatim setiap hari kurma ini, kurma itu, kurma itu. Setelah Syawal, nggak ada yang manggil lagi. Kebaikan yang bersifat musiman itu bukan kebaikan ikhlas. Dia tidak mengenal waktu dia. Hanya mungkin frekuensinya yang lebih tinggi. Karena pahalanya besar. Di Ramadan dia tingkatkan impaknya, santunannya. Karena pahalanya besar. Tapi tidak pernah berhenti. Kalau orang berhenti, berarti dia tidak ikhlas. Karena ikhlas itu kesetiaan. Continue. Berkesinambungan, itu ikhlas. Makanya kita harus selalu tuh hadirkan. Jadi bahaya. Kenapa kok saya ikhlas? Karena kita tidak takut Allah. Karena apa? Ini dua mesin. Ya. Jadi mesin dia penggerak dia. Dia penggerak yang menggerakkan mesin hati yang namanya mesin cinta ini menghasilkan produk namanya ikhlas. Makanya ini harus kencang, ini jalannya harus benar. Takut dan berharap kepada Allah, takut dan berharap kepada Allah, terus begini. Tapi ketika ini lambat, maka apa? Kerjanya pun jadi nggak baik. Hasil yang dihasilkan dari mesin cinta, mesin hati ini jadinya nggak maksimal, bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Apa akibatnya? Sampai urusan ibadah bukan karena Allah. Nyumbang karpet masjid, kok nggak didukung, nggak dikasih, nggak dipilih saya, diambil karpetnya. Itu fenomena. Nyumbang, nama ya, sebut nama. Nggak perlu lagi hamba Allah, namanya saya. Saya paling besar, sebut namanya, nominalnya berapa. Sholat aja karena ingin sehat. Dia sholat, kata si terapis, ibu rajin sholat bu, kalau sholat tuh ruku yang lama, insya Allah bisa mengatasi saraf kejepit, kata dia. Terus sujud yang lama, menghindari apa namanya stroke, migrain, sujud yang lama. Jadi semua penyakit di kepala itu akan insya Allah sembuh ketika ibu sujud yang lama bu. Jadi kita sujud sholat karena ingin sembuh. Itu fenomena gak ikhlas. Apalagi sedekah. Nak, sedekah tolong dong supaya ibu sehat. Ya, coba sedekah. Tapi di saat dia sembuh, sehat, nggak pernah sedekah, jarang. Tapi sedekahnya digencar sedekah supaya apa? Supaya Allah angkat bala, supaya kita sembuh, supaya kamu sembuh nak. Maka ibu rajin sedekah. Itu fenomena orang yang mesin ikhlasnya nggak jalan atau lambat. Kayak kendaraan nggak pernah dirawat, diajak kebut, aduh masalah itu. Akhirnya apa? Keluarnya apa? Ria, sum'ah. Kayak kendaraan keluar asap hitam. Pasti dia tidak pernah dirawat di bengkel. Yang ada apa? Ikhlas, sum'ah, ria, bohong, ujub, ingin dipuji. Itu yang keluar dari hati ini. Karena hati tidak pernah di-maintenance itu. Apa sih yang membuat hati ini terawat dengan baik, ada maintenance-nya, segala sesuatu. Kalau bagus, jangan pernah bangga. Karena dipikirkan juga kalau kita melihat sesuatu yang indah, pikirin tuh merawatnya bagaimana. Karena perawatan tuh biayanya tidak sedikit. Begitu pula merawat hati. Jangan meremehkan takut pada Allah. Ibda dari mana? Ibda bi Aisyah. Dimulai dari mana? Dari suami. Takut kepada Allah dari suami. Jangan pernah durhaka kepada dia. Kemudian kepada siapa? Kepada orang tua. Jadilah anak yang berbakti. Kemudian kepada siapa? Kepada keluarga. Jangan pernah ribut sama keluarga. Mulai itu, rasa takut pada Allah dimulai dari situ. Jauhi dosa besar. Jangan pernah lalai dari kewajiban. Terutama apa? Zalim sama manusia. Kalau kita bermasalah, suka menghina orang, menggibai orang, muamalah bermasalah, nipu, ya kan, utang nggak dibayar,
Apa dampaknya orang kalau utang sering nggak dibayar? Oh, dampaknya ke ikhlas. Berarti apa? Mesin takutnya tidak jalan dia. Ujungnya apa? Berarti mesin hatinya nggak berjalan dengan baik. Berimplikasi kepada produknya. Lihat aja ikhlasnya, bermasalah dia nanti. Kalau tidak segera diatasi, diperbaiki, bisa-bisa dia wafat su'ul khotimah, para jemaah. Bahaya, para jemaah. Berharap juga begitu, jangan tahu berharap kepada makhluk. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha sempurna, yang tidak pernah berubah. Jangan pernah berharap kepada anak kita, kepada suami, kepada istri, kepada keluarga, kepada siapapun. Saya berbuat baik. Contoh apa? Orang tua. Jangan berharap anak itu menghargai kita. Kalau kita berharap anak menghargai kita, berarti kita udah gak ikhlas. Bermasalah nanti nih. Anak juga sama orang tua begitu. Jangan berharap kita anak kepada orang tua atau kita sama terhadap orang tua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana. Kamu berbakti sama orang tua jangan karena kebaikan mereka, jangan karena jasa-jasa mereka. Berbaktilah kepada mereka, bahagiakanlah mereka karena perintah Allah. Nah, ini mesin yang sebelah kiri nih, berharap hanya kepada Allah. Contohnya apa? Anak gak mengurusi orang tua. Kenapa? Waduh, udah tua, cerewet, rewel lagi. Masalah di mana nanti? Masalah di mesin hatinya. Nanti akan berimplikasi kepada hati yang gak ikhlas. Lah, kenapa ibu? Ya, saya gak mau ngerawat dia karena ibu saya dari dulu gak pernah ngurusin saya. Setelah susah, setelah dia sakit-sakitan, baru minta bantuan saya. Gak mau saya. Ingat, berbakti kepada orang tua bukan karena kebaikan dia, tapi karena perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang merintahkan kita berbakti. Walaupun dia tidak punya kebaikan sama sekali, tetap berbakti. Tetap bahagiakan mereka, bukan karena kebaikan orang tua. Kita durhaka juga bukan karena keburukan mereka, bukan. Gak ada dalilnya yang merintahkan kita seperti itu, para jamaah. Gak ada yang membenarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita boleh berbakti kalau orang tua kita baik, sayang, perhatian. Gak ada itu. Kita boleh durhaka kalau orang tua kita, ada orang tua yang gak tahu diri, yang tidak sayang sama anaknya, seringkali zalim sama anaknya. Gak apa-apa durhaka, biarin aja. Anda bermasalah. Kenapa orang seperti itu? Karena dia gak pernah kontak sama Allah dia. Kalau hatinya selalu kontak pada Allah, dia sadar bahwa dia diperintah berbakti, Allah yang perintahkan langsung, gak usah dibahas. Kenapa? Seperti iblis. Diperintah oleh Allah sujud pada Adam, kata dia, sebentar ya Allah, kita debat dulu, kita diskusi dulu. Kenapa saya harus sujud kepada orang yang lebih hina dari saya? Secara logika nggak masuk akal, nggak logis. Kenapa? Saya lebih baik dari dia, kok saya sujud kepada yang lebih hina? Nggak logis, kata dia. Makanya kalau ada orang beragama dengan akal, udah kayak iblis. Padahal dia tidak perlu berdiskusi, cukup dia melihat perintah Allah. Kewajiban dia apa? Sami'na wa ta'na, taat aja. Orang yang jauh dari ikhlas, maka dia adalah orang yang paling ribet, selalu berdebat, kekuatan taatnya lemah, kekuatan taatnya lemah, dan dia identik dengan sikap yang ngeyel, ribet orangnya, susah memaafkan, susah untuk berbuat baik, susah untuk mendekatkan dirinya kepada kebaikan. Dia bertahan dengan keburukan dia karena mesinnya nggak jalan. Dipaksakan mah yang ada keluar asap.
Ya itu tadi, ngeyel, kemudian keras kepala, kemudian ini, itu semua karena mesinnya nggak jalan. Ini harus dijaga agar ikhlasnya bagus. Takut dan berharap hanya kepada Allah. Takut dan berharap hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini harus jalan terus. Hati-hati para jemaah. Kita juga sebagai orang tua, udahlah anak ngelawan, nurut karena Allah. Didik mereka karena Allah. Makanya kita nggak boleh pilih kasih sama anak. Kata Allah, akibat kamu ya Yakub pilih kasih sehingga ada sebagian anak durhaka. Jadi sebagian anak Yakub itu durhaka sampai membuang adiknya Yusuf itu karena kakaknya itu mereka dianggap anak bawang. Jadi Yakub itu kelihatan banget, Nabi Yakub sayang banget, lebih sayang atau pilih kasih. Sampai dia bilang begini, mereka Allah abadikan di Al-Quran surat Yusuf. Ya, inna abana lafi dhalam wa nahnu usbah, kami dianggap anak bawang. Kelihatan sekali ayah kami pilih kasih. Wa inna abana lafi dhalalin mubin, padahal ayah kami itu sangat keliru, itu salah besar. Lalu sakit hati mereka, bersekongkol membuang adiknya itu ke dalam lubang. Mereka nggak peduli, mati. Akibat apa? Akibat kesalahan orang tua yang pilih kasih. Nabi aja Allah koreksi karena beliau ini menyayangi anaknya bukan karena Allah. Apalagi kita. Nabi kan hatinya baik, hatinya bersih, tapi Nabi tidak sempurna juga. Di mana fakta menemukan bahwa dia lebih sayang Yusuf. Berarti dia menyayangi Yusuf karena apa? Karena Yusuf ini nurut, Yusuf ini orang anaknya begini, rajin, ini, tapi yang lain kurang. Jadi adalah saya lebih sayang ini, yang ini kurang karena ngelawan, karena ini gak boleh. Sayangi mereka dengan porsi yang sama. Kenapa? Walaupun mereka beda-beda, ada yang nurut, ada yang nggak nurut, tetap kita beri kasih sayang yang sama, perhatian yang sama, karena kita diminta oleh Allah menyayangi mereka karena perintah Allah, bukan karena kelebihan dan kebaikan mereka. Dah, sampai sini kita bahas internal aja, karena ikhlas itu, karena nanti kalau ikhlas ini sudah hasilnya bagus, sudah hasilnya sudah sampai ekspor. Nah, ekspor dari ikhlas itu namanya syukur. Jadi syukur kita akan bermasalah kalau dia hanya, jangankan untuk ekspor, kebutuhan dalam negeri saja nggak cukup. Paham ya analoginya ya? Bisa dipahami? Jadi kita nggak mungkin bersyukur kalau ikhlasnya nggak diekspor. Karena yang namanya syukur itu amalan eksternal dia. Dia bukan amalan dalam hati, tapi amalan luar hati. Makanya selalu Allah menghubungkan antara syukur dengan amal. Sholat, zakat, puasa, haji, berbakti sama orang tua, berbakti sama suami, berhubungan baik dengan tetangga, bersosial, mencari nafkah yang halal. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu proses ekspor. Setelah apa? Setelah produknya yang sudah dihasilkan untuk domestik sudah cukup, baru dikeluarkan. Makanya doa. Allah ajarkan kita, Rabbi auzi'ni ashkur. Ya Allah, mudahkan agar hasil dari ikhlas ini, dari mesin ikhlas itu menghasilkan dengan hasil optimal. Karena kalau sudah maksimal, sudah banyak produk ikhlasnya, dia akan diekspor. Gitu. Dan itu akan menjadi devisa. Ya. Nah, bagaimana ekspor stabil? Maka kita sebagai pemilik hati harus menjaga stabilitas ekspor, bahkan bisa meningkatkan. Supaya apa? Supaya penghasilan yang kembali ke dalam kita, kembali kepada kebaikan, keberkahan kita, itu besar.
Bagaimana cara menjaga syukur? Dengan dua, sabar dan taubat. Itu cara menjaga stabilitas ekspor ikhlas ke luar, keluar hati, dituangkan ke dalam amal. Sabar dan taubat. Makanya orang jangan nunda taubat, dan orang jangan meremehkan sabar. Selama hidup kita harus selalu sabar. Nggak ada, makanya tidak ada istilah sabar ada batasnya, nggak ada. Selama kita miliki iman, selama itu kita dituntut untuk sabar. Baik, kita kembali ke pembahasan ikhlas. Ikhlas ternyata memiliki sebab, banyak sebab ikhlas. Apa saja sebab-sebab ikhlas? Ya, kita sebutkan secara global aja ya. Yang pertama, menuntut ilmu agama. Seorang yang tidak pernah ngaji, jauh dari pengajian, dalam arti tidak pernah menuntut ilmu agama. Karena kita ngaji agar lebih mengenal Allah. Itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Kita ngaji, kita hadir ke kajian hanya untuk lebih mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau ingin lebih ikhlas dalam hidup ini, kita harus rajin menghadiri kajian-kajian ilmiah dalam rangka menuntut ilmu agama. Ya. Yang kedua, konsisten mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsisten mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsisten mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dampaknya ke hati. Dampaknya ke hati. Semakin jauh amalan kita, kegiatan kita jauh dari tuntunan Nabi, maka akan semakin lemah ikhlas di dalam hati. Gak bisa dianggap remeh tuntunan Nabi alaihissalam. Contohnya apa misalnya? Apa yang membuat kita kok terasa lemah ikhlas di dalam hati? Karena sholat kita sehari-hari yang kita kerjakan jauh dari contoh Rasulullah. Makanya Rasul sampai turun tangan, beliau mengatakan, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti salatku. Jadi kalau kita ingin memperbaiki ikhlas kita dan menguatkannya, upayakan salat kita yang kita kerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah. Dari berapa aspek? 5 aspek. Kalau ingin mencontoh Rasul mulai dari sholat, gak usah dulu rumah tangga, gak usah dulu cara mendidik anak, gak usah dulu akhlak, mulai dari sholat. Karena dia adalah kunci dimudahkannya kita memperbaiki hal yang lain. Karena dia kuncinya. Kalau sholatnya sudah kita perbaiki dengan baik, insya Allah yang lain mudah. Tapi perbaiki sholat dari 5 aspek. Yang pertama, khusyuknya. Khusyuk. Ya pantas ya, saya kok ikhlas susah banget. Pengennya dipuji, disanjung ini. Ya iya, karena saya selama saya sholat kok jarang khusyuk. Yang kedua, tempat. Wanita yang sering sholat di masjid, ikhlasnya lemah. Karena sholat terbaik, tempat sholat terbaik wanita itu rumah. Bukan di masjid, walaupun rumahnya sebelah masjid. Masjid itu tempat sholatnya laki-laki.
Musola itu tempat sholatnya laki-laki, bukan perempuan. Ini sholat fardu ya. Tapi kalau sholat tarawih, sholat sunnah boleh. Tempat sholat terbaik sholat fardu, laki-laki masjid, musola. Tempat sholat fardu terbaik wanita, rumah. Jaga itu. Makanya kalau ditanya, Ustadz, kalau saya lagi lagi ke mall dengan teman, terus saya masih bisa sholat di rumah zuhur, apakah saya sholat di rumah? Di rumah. Atau saya masih bisa sholat asar di rumah? Di rumah. Jangan sholat asar, nunggu sholat asar di mall. Semakin wanita sering sholat di rumah, semakin besar rasa ikhlasnya kepada Allah. Karena dia menjaga 5 aspek. Yang ketiga, waktu. Dia selalu berusaha mengerjakan sholat di awal waktu. Ada nggak pengaruhnya ke hati? Ada. Karena Allah yang memberikan, menyembolak-balik hati kita, Ia akan berikan reward kepada kita. Karena Allah yang merintahkan kita menjaga sholat. Hafidhu ala salawat, jaga sholatmu. Jaga sholat fardumu. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Yang keempat, cara. Nggak bisa kita nggak pernah belajar, buka buku, cari tahu bagaimana takbirnya Rasul, wudhunya Rasul seperti apa. Masih ada yang wudhu kayak gini. Begini. Kenapa tidak buka buku? Kenapa tidak baca? Bagaimana Nabi Alaihissalam tidak pernah menggunakan dua tangan dalam berkumur dan beristinsyak, satu tangan. Hadis Utsman, nggak ada 2, satu ganti lagi, begini doang. Itu nanti pengaruh ke hati. Contoh wudhu seperti wudhu Nabi. Kemudian juga Nabi itu tidak pernah dalam sholat memulai niat dengan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu, nggak pernah. Kata Aisyah, lihat kata Aisyah, Nabi itu kalau mulai sholat langsung takbir, Allahu Akbar. Beliau tidak pernah melihat Nabi qomat kamit sebelum sholat, nggak pernah. Ya. Nggak pernah. Oh gitu, berarti saya contoh Rasul. Bagaimana caranya? Langsung ke tempat sholat, Allahu Akbar. Bukan. Pengaruh ke hati, pengaruh. Kalau ingin mencontoh Rasul, nggak usah jauh-jauh, mulai dari sholat. Mulai dari sholat. Nggak usah sok-sokan ekonomi syariah, politik Islam, ngomong kosong. Ekonomi syariah nggak bisa itu, tetap aja dari riba-riba juga. Partai Islam, ngomong kosong. Menjual-jual Islam. Partai Ka'bah, Ka'bah doang. Nggak ada Islam-Islamnya. Kalau mau Islami, mulai dari sholat. Mulai dari sholat para jemaah. Kalau sudah sholat kita jaga, kita perbaiki, kita tingkatkan kualitasnya, itu Islami. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa in sholat saluha sa'iru amali." Kalau sholatnya udah baik, akan baik seluruh amal. Itu jaminan dari Nabi SAW. Bagaimana kita mau benar hatinya? Sholatnya takbirnya Allah. Nabi nggak pernah begitu. Nggak pernah dimatkan, nggak ada takbir mat. Allah, berapa harokat, nggak ada. Kata Aisyah, Rasulullah untuk takbir Allahu Akbar. Tangannya di mana? Hanya 2, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan bagian bawah telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan cara mengangkatnya bisa 2, bisa berbarengan dengan takbir Allahu Akbar, bisa takbir dulu Allahu Akbar, bisa angkat tangan dulu Allahu Akbar. Itu cara sholat Nabi alaihissalam. Banyak yang belum praktikkan. Cara bacanya juga banyak yang salah. Bagaimana mau ikhlas? Besar sekali pengaruh cara baca Quran. Makanya baca Quran yang benar itu wajib. Wajib. Kenapa? Karena dia mempengaruhi ikhlas. Ikhlas itu wajib. Bagaimana mau bener
hati kita, baca Qur'annya. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Saya pernah di mall. Saya mau maju, udah duluan dia. Oh, mungkin bacanya bagus. Jenggotnya panjang. Ternyata lebih menang di lagunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Al-Quran itu ada hukum tajwid, ada panjang pendeknya, ada makhraj. Contoh bo, waladhdallin. Lidah itu kanan atau kiri, nggak boleh di tengah. Kalau di sini walad itu udah salah. Walad di kiri. Waladhdallin. Kalau dia lempeng, nggak belok, pasti itu salah do-nya. Itu bedakan antara do, to, do. Kalau sod, do harus belok kanan kiri. Lot, do. Nah itu nanti di majelis ta'lim tahsin itu. Wadal. Nah itu so, do. Dia kan bukan to, itu bedanya. Tapi kalau dolin, walau lidahnya dibekoki dikit gitu loh. Kalau agak nggak bisa, ya diurut dulu lidahnya supaya bisa belok kiri belok kanan. Waladhdallin. Dan ro-nya ghairi, nggak boleh ghairil, nggak boleh. Harus muraqqaqah, tipis. Ghairi. Jangan ghairil, nggak boleh. Ghairi. Tipis itu namanya muraqqaqah. Ro-nya harus tebal. Sira, ro-nya. Siratal ladzina an'amta alaih. Jangan penekanan ada pantulannya tinggi, itu nggak boleh. Nah itu wajib. Kalau dibiarkan berantakan bacaannya, ikhlasnya juga jadi terancam. Makanya, Ustadz kok ikhlas saya susah? Ya itu bacaannya nggak bener. Terutama dalam sholat. Hidup itu apa sih? Buat belajar. Karena kita hidup untuk mencari bekal akhirat, bukan untuk cari duit. Semua mati kok, Rasul juga mati. Karena hidup kita untuk mencari bekal akhirat. Bekal akhirat terbaik apa? Sholat. Makanya pertama kali Allah tanya, kalau nanti kita kembali ke Allah, ketika kita dihisab, sholatmu bagaimana? Diperiksa sholatnya. Semua sholat fardu kita dari awal sholat sampai terakhir kita sholat diperiksa oleh Allah. Sholat fardu kita ada nggak kekurangannya? Kalau banyak dilihat oleh Allah. Dia punya sholat sunnah nggak ditanya tuh berapa hartamu, kamu dulu waktu di dunia kaya atau miskin, kamu udah sering nyumbang berapa, kamu dipakai buat apa, itu nanti ditanya pertama oleh Allah. Sholat kenapa? Karena sholat itu sangat besar pengaruhnya terhadap ikhlas. Makanya Nabi selalu menjaga sholat. Kalau belum sholat, belum adzan, Bilal selalu ditanya oleh Rasul, Bilal, sudah dekat adzan? Sudah dekat waktu sholat? Sudah ya Rasul. Kalau sudah tiba waktu sholat, segera adzan. Saya sudah rindu kepada Allah. Ya Bilal, arihni bis shalah. Tenangkan jiwaku dengan sholat. Itu kata Nabi alaihissalam. Ya, baik. Kemudian, sebab ikhlas yang berikutnya, zuhud. Apa itu zuhud? Tidak menganggap penting segala sesuatu yang tidak kita bawa mati. Tidak menganggap penting, jadi jangan terlalu ngotot gitu. Kalau tidak kita bawa, tidak menjadi bekal akhirat, nggak usah terlalu ngotot. Segala sesuatu yang tidak kita bawa mati, mintalah yang terbaik kepada Allah. Kaya, apa pasti kita bawa mati? Enggak. Ya Allah, kalau saya kaya, jadilah aku orang kaya yang bermanfaat, ya Allah. Jabatan, apakah dia bawa mati? Enggak. Jangan ngotot minta jabatan. Makanya Rasul berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la tasal imarah. Wahai Abu Dzar, jangan kamu minta jabatan.
Karena kalau kamu minta jabatan, Allah tidak akan pernah menolong kamu ketika kamu memikul jabatan itu. Wa illam tas'alha wa in ta'ali. Tapi kalau kamu tidak pernah meminta tapi diamanatkan, diberi amanah oleh rakyat, maka jalankan. Allah akan memudahkanmu untuk menjalankan tugas. Segala sesuatu yang tidak kita mau mati, jangan ngotot. Jangan terlalu menggebu-gebu, berambisi, jangan. Nah, itu namanya zuhud. Tidak berambisi, tidak terlalu nggak penting, sesuatu yang tidak dibawa mati, itu namanya zuhud. Dan itu besar sekali pengaruhnya terhadap ikhlas. Besar sekali. Maaf ibu ya, kalau ibu misalnya sampai nggak bisa tidur, aduh saya pengen, itu saya lihat kemarin mall tas bagus banget itu, aduh kalau nggak, kapan bisa kebeli? Ayo kapan? Pikiran sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nafsu sampai gara-gara belum kebeli, itu berarti nggak ada zuhud. Hal-hal yang duniawi jangan terlalu ngotot. Minta yang terbaik kepada Allah. Yang kita harus upayakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang menghasilkan pahala dan yang menjadi bekal akhirat. Itu harus ngotot kita. Kita mau bangun sekolah, saya harus bangun, nggak mau tahu saya, karena ini sekolah untuk anak-anak yatim, untuk duafa. Ngotot. Tapi dunia jangan ngotot. Ngalah. Makanya perhatikan, mengalah itu tidak berlaku dalam urusan ibadah dan akhirat. Mengalah itu tenggang rasa hanya berlaku dalam urusan dunia. Ibu antri disundahkan mengalah. Tapi dalam sholat, dalam ngaji, ibu, kebaikan tidak mengenal mengalah. Urusan agama, urusan akhirat tidak mengenal mengalah. Siapa cepat, dia akan mendapatkan pahala lebih besar. Tidak mengenal usia di sana itu. Nah itu. Terus sebab yang keempat, sebab ikhlas. Apa itu? Banyak mengingat mati. Kalau orang ingat mati, dunia, harta itu tidak bernilai. Bagi dia nggak ada harganya harta itu. Karena dia selalu ingat mati. Kata Nabi alaihissalam, "Aktsiru dzikra hadzi min ladzat." Banyaklah mengingat menghancur kenikmatan dunia. Banyakin mati akan mendekatkan kita kepada ikhlas. Kemudian yang keempat, yang keberapa? Yang kelima. Yang ketujuh. Kok beda sih, Bu? 5. 5, Bu. Rindu kepada kampung akhirat. Orientasinya selalu akhirat. Tidak lagi dunia. Orang yang selalu berorientasi kepada akhirat. Misalnya dizalimi, kok nggak ngebalas? Balas. Dulu disakit aja, sekarang marah-marah, dendamin. Udahlah, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat. Ngapain sih balas? Udahlah, mereka yang capek dia juga kok. Justru kita diomongin orang, justru jadi pahala buat kita. Udah. Orang yang orientasinya akhirat, dia akan lebih adem, lebih teduh hatinya, lebih mudah memaafkan kesalahan orang. Nggak ada dendam dia. Orientasinya ke akhirat. Gak apa-apa saya tersakiti, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik di akhirat. Gak apa-apa, mudah-mudahan jadi tabungan akhirat saya. Ya, saya udahlah nggak mau nambah harta, nggak takut berat hisapnya. Saya mau harta saya sebagian buat disumbangin lah. Masa saya nggak punya sedekah jariah? Para jamaah, seorang muslim semakin banyak hartanya, minimal punya sedekah jariah. Kalau Allah titipkan harta yang berlimpah, nggak punya sedekah jariah, bahaya. Para jamaah. Karena uang, harta akan dihisap oleh Allah. Tapi dengan adanya sedekah jariah, apakah bangun masjid, apakah bangun pesantren, apakah buat sumber air, beli mata air di sebuah kampung yang mungkin pedesaannya sangat
kesulitan mendapatkan air, atau buat sumur, atau buat MCK, atau buat apapun yang manfaatnya terus dirasakan oleh kaum muslimin, maka itu harus dimiliki oleh orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah. Harus punya sedekah jariah. Kemudian apa? Selektif dalam memilih sahabat dan teman dekat. Selektif dalam memilih sahabat dan lingkungan. Kita tidak bisa semua orang dekat sama kita. Lingkungan tidak semuanya bisa kita tempati, kita tinggali. Lingkungan yang kondusif, teman yang baik dan soleh, itu yang dekat dengan kita. Selebihnya kita katakan say hello saja, cukup kenal. Kenapa? Karena teman itu mempengaruhi agama kita, mempengaruhi akhlak. Kata Nabi alaihissalam, al-maru ala dini khalilihi, seorang itu bergantung agama temannya. Kalau kita mau lihat seorang, lihat teman dekatnya bagaimana. Kalau Anda bergaul dengan perempuan-perempuan yang rokok, pasti Anda akan ngerokok. Kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang minum, lama-lama kita akan minum. Kalau Anda bergaul dengan teman-teman yang suka ke klub-klub malam, lama-lama akan ikut. Kalau kita ingin terjaga, anak kita terjaga dengan baik, lihat temannya, awasi temannya. Banyak anak-anak yang tadinya tidak mengenal narkoba menjadi kenal gara-gara temannya. Teman itu pengaruhnya as-sahibus sahib. Teman itu punya daya tarik yang begitu kuat. Itu teman dekat para jemaah. Terutama apa? Pasangan hidup. Kalau pasangan hidupnya salah, rusak. Dia terdekat ya. Banyak orang rusak karena salah dan milih teman hidup. Kemudian apa lagi? Yang berikutnya apa? Jangan suka dipuji, harus lawan itu. Kesukaan kita dipuji, disanjung, itu harus dilawan. Rubah, kita lebih suka didoakan. Jangan pernah kita membiarkan diri kita mengidap penyakit suka dipuji. Sembuhkan, normalkan hati. Kalau hati sukanya dipuji, berarti hati kita sakit para jemaah. Saat hati yang sehat seperti apa? Hati yang lebih suka didoakan. Kalau dipuji dia tidak nyaman. Jangan dipuji saya, karena saya lebih banyak kekurangannya, karena saya banyak kelemahannya yang mungkin Anda tidak tahu. Makanya doa orang dipuji bagaimana? Doa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu kalau dipuji, seraya dia menangis, dia berkata gini, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Artinya, ya Allah, jangan siksa aku akibat pujian mereka. Padahal pujiannya Allah, Abu Bakar engkau orang baik, engkau begitu dipuji. Dia nangis malah dipuji. Karena pancur ikhlas suka dipuji. Waghfir mimma la ya'lamun, ampuni dosaku yang mereka tidak ketahui. Dosaku banyak, hanya mereka tahunya saya sempurna. Ampuni dosaku ya Allah yang mereka tidak mereka ketahui ya Allah. Terakhir dia bilang apa? Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku menjadi hamba yang lebih baik dari apa yang mereka asumsikan, mereka duga. Jadi mereka menduga saya orang baik, ya udah jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka duga, apa yang mereka sangka. Mereka nyangkanya kita orang baik. Udah minta pada Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka. Padahal masih jauh, tapi nggak apa-apa ya Allah. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Itu doa Abu Bakar Siddiq dan dipakai para ulama ketika dipuji. Dan nggak ada ulama yang nyaman kalau dipuji. Diulu-ulu kalau dipuji dengan pujian-pujian yang berlebihan, marah mereka. Kenapa? Karena hidup kita untuk ikhlas karena Allah. Nggak guna, malah merusak ikhlas kalau kita suka dipuji. Bagaimana sikap kita agar ikhlas? Lebih suka didoakan. Doakan saya,
mudah-mudahan berkah, semoga istiqomah, gitu doain. Ibu mau baik banget ya, udah baik, ya, udah kaya, baik, cantik, begitu. Aduh, saya nggak nyaman. Jangan ngomong gitu dong. Doakan saya ya, semoga istiqomah, semoga bermanfaat bagi orang lain. Buat apa cantik tapi nggak bermanfaat? Lawan itu. Kalau ada setiap pujian, lawan. Jangan dibiarkan. Minta doain, minta didoakan kepada yang memuji kita. Bu, doain saya dong. Saya terus terang banyak kekurangannya loh. Mungkin ibu nggak tahu saya. Doakan saya ya. Semoga saya istiqomah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Terakhir, sebab ikhlas yang terakhir, doa. Apa doa terbaik ikhlas? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Makanya doa yang tidak Nabi baca dan minta kepada Allah, di antaranya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa ikhlas itu. Minta kepada Allah Jalla wa'ala, ya muqallibal qulub. Di sujud kita, di tasyahud akhir, di waktu mustajab, di tempat mustajab, selalu selipkan doa ya muqallibal qulub. Ya. Demikian para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, karena saya ada kajian lagi di TBC Matupang, jadi saya mohon izin kita tutup majelis kita kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.